Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesehatan, dapat berjumpa di tempat yang baik ini dalam keadaan yang baik untuk melaksanakan tugas kita sebagai warga negara. Kita berkumpul hari ini dalam suatu pertemuan politik. Saudara-saudara sekalian, saya tentunya menyapa semua tokoh yang hadir di sini, terutama calon Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, kemudian begitu banyak tokoh-tokoh nasional yang hadir di sini, Ketua Dewan Pembina dari tim kampanye nasional kita Habib Lutfi bin Yahya, hadir Jenderal TNI Wiranto, Pak Hatta Rajasa, Kiai Haji Asep Saifuddin Khalim, begitu banyak juga tokoh-tokoh semuanya yang tidak saya sebut satu-satu tanpa mengurangi rasa hormat saya, karena saya sekarang harus disiplin, saya dibatasi waktu untuk bicara. Dan saya lihat panitia tidak siapkan kopi di depan saya ini. Tapi saya tidak kalah akal. Sebelum saya muncul, saya sudah minum kopi dulu. Saudara-saudara sekalian, saya merasa terharu, tapi sekaligus bangga melihat, merasakan dukungan dari saudara-saudara sekalian. Dukungan kepada saya dan saudara Gibran saya menerima sebagai penugasan, sebagai amanah. Dukungan tersebut kepada kami anggap sebagai tugas, karena kami merasakan bahwa pemimpin itu harus menjadi pelayan rakyat Indonesia. Saya dari sejak muda, sekarang masih merasa muda, tolong jangan panggil saya Eyang atau Mbah. Kalau saya senangnya jangan Mas Gibran aja yang dipanggil Mas. Begitu dong. Mas Bowo gitu dong. Bagaimana saya mau orasi atau langsung joget aja gimana? Jangan. Tidak, rakyat sedang melihat. Saudara-saudara, kami siap
berbakti kepada bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Dari sejak muda saya sudah wakafkan hidup saya untuk bangsa dan negara dan rakyat Indonesia. Dari sejak muda, istilahnya waktu itu, kita sudah taken untuk siap mati untuk Republik ini. Saya lahir di saat Indonesia baru saja merdeka. Masih sangat sulit kehidupan kita. Penjajah yang telah menjajah kita ratusan tahun tidak rela meninggalkan Nusantara ini. Mereka meninggalkan bom-bom waktu di mana-mana. Mereka meninggalkan pemberontakan-pemberontakan yang mereka biayai, yang mereka siapkan. Karena mereka tidak rela meninggalkan Indonesia, karena Indonesia sangat kaya. Saudara-saudara sekalian, semua pemimpin kita punya niat yang baik, punya cita-cita yang baik, punya prestasi yang baik. Karena itu, marilah kita belajar sebagai bangsa, marilah kita belajar untuk menghormati pemimpin-pemimpin kita. Menghormati mereka-mereka yang telah berjuang untuk kita, mereka-mereka yang sudah berkorban untuk kita, mereka-mereka yang gugur untuk kita, supaya kita bisa berdiri hari ini seperti ini, saudara sekalian. Dan karena itu, penugasan yang kami terima dari saudara-saudara dan dari seluruh rakyat Indonesia, terutama dari Koalisi Indonesia Maju, 9 partai, di mana terdiri dari partai-partai yang menjadi inti yang setia dari pemerintah Pak Joko Widodo. Kami bertekad untuk melanjutkan segala yang sudah dibangun oleh pendahulu-pendahulu kita, dan khususnya fondasi yang kuat yang sudah dibangun oleh Presiden Joko Widodo. Saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat survei-survei sekarang, kita merasakan dukungan rakyat sangat besar. Tapi kita tidak hanya mengandalkan survei-survei. Mas Gibran dan saya dalam beberapa hari ini kita telah terjun ke banyak daerah, ke banyak titik. Dan di situ saya merasakan getaran rakyat kita. Saya merasakan harapan rakyat kita. Saya melihat mata mereka. Saya melihat antusiasme rakyat kita. Dan saya merasakan tangan mereka sangat keras. Terutama emak-emak itu. Kalau sudah pegang, tidak mau dilepas. Apalagi ada sekarang ini fenomena gemoy-gemoy itu loh. Ada emak-emak yang cubit pipi saya. Sakit lagi. Inilah demokrasi. Rakyat ingin menyentuh pemimpin-pemimpinnya, saudara-saudara. Dan saya merasa bahagia.
saya tidak merasa tua kalau di tengah rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara sekalian, seluruh koalisi Indonesia Maju, seluruh tim kampanye nasional, tim kampanye daerah, kader-kader dari 9 partai yang hebat-hebat itu, Golkar yang hebat, Demokrat yang hebat, PAN yang hebat, Gerindra juga hebat, PBB, Gelora, Garuda, dan Partai Prima, last but not least, Partai Anak Muda, PSI. Saya minta kita harus bekerja keras. Kalau tidak salah, tinggal 65 hari lagi. 65 hari lagi. Kita harus kerja keras, kita harus turun ke rakyat. Jangan terkecoh dengan beberapa orang yang di elit-elit yang kerjanya hanya mau nyinyir-nyinyir saja gitu. Katanya calon presiden harus punya gagasan yang bagus, nggak boleh joget-joget. Kita punya gagasan yang hebat. Kita punya strategi yang hebat. Kita punya peta ke depan yang luar biasa. Saya yakin pakar manapun yang punya akal sehat dan kebersihan hati akan melihat bahwa gagasannya Koalisi Indonesia Maju adalah gagasan untuk membuat Indonesia negara yang hebat. Strategi ini bukan tiba-tiba jatuh dari langit. Strategi ini bukan hadiah dari siapa-siapa. Strategi ini adalah kumpulan pengalaman kita di masa lalu, dari sekian presiden, dari sekian puluh tahun pengalaman, di atas landasan yang kuat yang telah dibangun oleh presiden kita Joko Widodo. Pak Jokowi ini orang yang mengalahkan saya 2 kali itu. Ini orang Indonesia, orang kalah ketawa. Tapi saudara-saudara, sebagai warga negara yang percaya dengan kedaulatan rakyat, siapapun yang dapat mandat dari rakyat, saya hormat dan saya patuh dan saya dukung. Pak Jokowi ini ada yang ngejek saya juga. Prabowo bisanya jualan Pak Jokowi saja. Loh, aku timnya Jokowi, kenapa enggak? Ya, masa gue mau jualan orang lain? Iya kan? Emang gue goblok? Saudara-saudara, hampir semua survei menunjukkan bahwa Presiden Joko Widodo sekarang mengalami dan menerima dukungan positif dari lebih 75% rakyat Indonesia.
Untung konstitusi kita tidak mengizinkan lebih dari 2 periode. Kalau enggak, gue nggak bisa jadi capres lagi nih. Saudara-saudara sekalian, dengan suatu dukungan positif ini yang jarang terjadi bagi seorang kepala negara, kepala pemerintah di negara manapun, menunjukkan bahwa apa yang beliau kerjakan dirasakan oleh rakyat. Saya keliling dan saya melihat rakyat kita merasakan. Dan rakyat kita sangat senang manakala kita, koalisi kita, tim Prabowo Gibran, Koalisi Indonesia Maju mengatakan kita akan lanjutkan pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh Presiden Jokowi. Kita tidak ragu-ragu mengatakan IKN akan kita lanjutkan. BPJS kita lanjutkan. Kartu Prakerja kita lanjutkan. Kartu Indonesia Pintar kita lanjutkan. Hilirisasi kita harus lanjutkan dan akan kita sempurnakan, akan kita tingkatkan, saudara-saudara, karena hilirisasi adalah masa depan bangsa Indonesia. Suatu saat saya dipanggil, Pak Jokowi mengatakan kepada saya, Menhan. Beliau kadang-kadang panggil saya Menhan, tapi kalau sudah di luar jam dinas sering beliau panggil saya Mas Bowo. Beliau sampaikan berapa kali, Menhan, kalau kita tidak hilirisasi, tidak mungkin rakyat kita makmur. Beliau katakan itu. Kalau kita tidak teruskan hilirisasi, tidak mungkin Indonesia menjadi negara kuat, negara hebat. Beliau katakan berkali-kali, benar, banyak negara risau, banyak negara tidak suka kalau kita hilirisasi. Mereka maunya ambil barang kita, ambil bahan kita murah. Kemudian bahan kita diolah di pabrik mereka, habis itu mereka jual produknya dengan puluhan kali nilainya kepada kita. Saudara-saudara, Pak Jokowi berani dan tegas mengatakan, no, mulai saat ini kita tidak mau lagi jual bahan-bahan kita murah kepada bangsa lain. Karena itu, ya, saya bersatu dengan Pak Jokowi tidak hanya karena hubungan baik, karena pemikiran kita, strategi kita, pandangan kita untuk Indonesia maju sama. Ideologi kita sama. Ideologi kita sesungguhnya adalah cita-cita seluruh bangsa Indonesia. Cita-cita Bung Karno dari sejak awal, Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita harus pastikan sumber daya alam kita harus bisa memberi nilai tambah sebesar-besarnya untuk kepentingan bangsa kita sendiri, saudara sekalian. Kita harus punya mobil buatan Indonesia, motor buatan Indonesia, pesawat terbang buatan anak-anak Indonesia, kereta api buatan anak-anak Indonesia, televisi komputer
alat-alat gadget digital buatan anak Indonesia. Semuanya harus bisa kita buat, saudara-saudara. Kita tidak mau jadi pasar untuk orang lain. Kita mau jadi bangsa yang bisa memproduksi barang-barang hebat-hebat, industri yang hebat-hebat. Karena itu kita sepakat, kita bangga, dan kita gembira. Kita gembira bukan kita hedon, beda. Di tengah kita gembira, saudara-saudara, di saat kita berkumpul di sini, dan kita harus berkumpul di sini, ini tugas konstitusional kita. Republik yang modern, republik itu artinya kedaulatan rakyat. Rakyat yang berdaulat berarti pemimpin-pemimpin rakyat, wakil-wakil rakyat harus berani berpolitik. Politik artinya kehendak memperbaiki kehidupan rakyat. Kalau kita mau perbaiki kehidupan rakyat, kita harus berpolitik. Tapi politik kita harus politik yang benar, politik yang baik, politik yang ikhlas, politik yang berbakti kepada negara, bangsa, dan rakyat. Dan bukan politik menjelek-jelekan, bukan politik ngenyek-ngenyek, bukan politik cari-cari kesalahan, tapi politik mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, hilirisasi nanti kita laksanakan hilirisasi di semua bidang, tidak hanya di bidang tambang, tapi di bidang pertanian, di bidang perikanan, di bidang kehutanan, di semua bidang kita akan laksanakan hilirisasi. Kita tidak mau jual kekayaan kita murah lagi. Kita ingin pabrik-pabrik, puluhan ribu pabrik harus dibangun di Republik Indonesia, saudara-saudara sekalian. Anak-anak Indonesia nanti tidak boleh hanya mendapat pekerjaan dengan upah murah. Kita tidak mau jadi bangsa UMR. Kita tidak mau. Kita mau jadi negara yang maju, negara yang makmur. Anak-anak kita harus hidup terhormat, saudara-saudara sekalian. Karena itu, tadi wakil saya langsung memperlihatkan tekad kita, program strategis kita. Kita akan memberi makan dan susu kepada semua anak-anak Indonesia. Termasuk yang masih dalam kandungan ibunya. Ini nanti akan terasa, bangsa Indonesia nanti anak-anaknya akan kuat, cerdas, mampu bersaing dengan negara manapun di dunia, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, kita harus berani. Kita harus berani. Kita harus berani bercita-cita. Kita harus berani bermimpi. Kita harus berani meletakkan sasaran yang setinggi-tingginya, bukan sasaran apa adanya. Cita-cita kita menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Itu cita-cita yang mulia, itu cita-cita yang harus kita pegang. Kita harus berani mengatakan itu. Saudara-saudara, kita tidak mau hanya negara per kapita, bukan per kapita yang kita inginkan. Kita ingin keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kekayaan bangsa Indonesia harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara,
Beranikah kita punya cita-cita yang tinggi? Kita bangsa yang berani atau tidak? Berani? Menurut saudara-saudara, mampu atau tidak kita menghilangkan kemiskinan dari Indonesia? Kita harus menghilangkan kemiskinan, menghilangkan korupsi. Kita harus buat landasan yang kuat di atas landasan yang sudah dibangun Pak Jokowi, lebih kuat lagi untuk kita lompat menjadi negara hebat. Dan di situ anak-anak muda harus siap. Kita harus berani juga menyiapkan anak-anak muda kita. Kalau kita tidak siapkan sekarang, kapan mereka siap, saudara-saudara sekalian? Saudara-saudara sekalian, ada yang mengatakan wakil yang saya pilih terlalu muda. Padahal Panglima besar kita waktu perjuangan umurnya 29 tahun menjadi Panglima besar, mimpin perang melawan penjajah, mampu. Anak muda pengalaman saya, kalau diberi tugas, kalau diberi tantangan, dia akan matang. Kalau tidak diberi kesempatan, ya tidak akan matang-matang. Jadi memang waktu itu saya dihadapkan dengan pilihan. Orang pengalaman, benar. Mungkin bisa dikatakan calon yang saya pilih. Saya katakan di sini ya, saya yang pilih. Saya yang minta, saya yang memilih. Tidak ada itu dinasti-dinastian. Kalau dinasti merah putih, apa salahnya? Kalau dinasti patriotik, apa salahnya? Kalau keluarga memberi anak-anaknya untuk republik, apa salahnya? Kita harus berterima kasih, kita harus bersyukur ada keluarga yang memberi anak-anaknya untuk republik ini. Saya juga dulu selalu dibilang termuda, komandan kompi termuda, komandan batalion termuda, jenderal termuda, dan selalu dikait-kaitkan. Oh, dia itu naik pangkat karena anaknya Pak Sumitro, karena mantunya Pak Harto. Kalau gue naik gunung gendong ransel, di mana Pak Mitro? Di mana Pak Harto? Iya kan? Enak aja, tapi kita hormat. Kita bersyukur kepada orang tua kita, ya. Mas Gibran, jangan ragu-ragu, Mas Gibran. Kau harus bangga dengan orang tuamu. Saya aja bangga kok. Memang ini ilmu ya. Di negara ini politik itu ada ilmunya. Dan ilmu ini kadang-kadang sejarah. Bagaimanapun Solo ini pusat negara dari dulu, pusat kekuasaan. Jadi orang Solo itu pandai berpolitik. Ya, Banyumas itu gudangnya tentara, pandai jadi tentara. Jadi terpaksa saya belajar dari orang Solo, saudara kalian. Tapi sekarang udah lumayan lah, ya kan? Jadi udah tidak seperti dulu, tapi cita-citanya masih sama dengan yang dulu. Berbakti kepada negara dan bangsa. Saudara-saudara, saya ingin menyampaikan bahwa nanti kita akan laksanakan 65 hari sisa ini kampanye dengan sebaik-baiknya. Kampanye dengan rajin turun ke bawah. Dengan memberi program kita, memberi strategi kita, memberi gagasan kita. Habis kita beri gagasan, ya nggak apa-apa kalau joget.
Karena bangsa kita memang senang joget. Setiap suku ada jogetnya, iya kan? Benar. Di Jawa Barat namanya apa? Jaipong. Di Timur namanya TB-TB. Di Papua namanya Yosvim. Iya kan? Di Maluku, di Minahasa, di mana-mana ada kok. Iya kan? Bung Karno aja suka joget kok. Gue ada tuh fotonya. Mau lihat? Saudara-saudara, dan kita selesaikan kampanye ini dengan baik, dengan terhormat. Saudara-saudara, kita percaya dengan kekuatan rakyat, kita percaya dengan kedaulatan rakyat, kita merasakan dukungan rakyat, kita merasakan getaran rakyat, kita merasakan impian rakyat, dan kita akan bersama rakyat seterusnya. Saudara-saudara sekalian, saya bersumpah di hadapan saudara-saudara, siapapun yang dipilih rakyat, saya akan hormati dan saya akan dukung. Kalau rakyat memilih calon nomor 1 atau nomor 3, kalau itu keputusan rakyat, saya akan hormat dan saya akan dukung. Dan saya sudah buktikan, 2 kali saya kalah, 2 kali saya hormat, 2 kali saya dukung, 2 kali saya hadir pelantikan lawan yang mengalahkan saya. Dan saya ingin menyampaikan saudara-saudara di sini, kalau nanti insya Allah yang diberi mandat adalah Prabowo Gibran, saya akan merangkul semua kekuatan di Indonesia. Tidak akan ada yang saya tinggalkan. Saya akan menjadi presiden untuk seluruh rakyat Indonesia. Baik yang memilih saya maupun yang tidak memilih saya. Baik yang cinta dengan saya dan juga yang membenci saya akan merangkul, saya akan melindungi, saya akan berbakti. Saya sudah katakan dari sejak saya perwira muda, ya saya sudah rela berkorban jiwa dan raga saya untuk bangsa dan rakyat saya. Bahkan dalam kehidupan saya sudah 3 kali saya merasa sudah mau dipanggil dan saya sudah ucapkan 2 kalimat syahadat dalam hidup saya. Karena itu, saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan di sini, sebelum Yang Maha Kuasa memanggil saya ingin berbakti, saya ingin bekerja, saya ingin memberi yang terbaik untuk rakyat saya yang saya cintai. Saya ingin melihat anak-anak Indonesia senyum karena dia tidak kelaparan. Saya dari beberapa daerah, saya melihat anak-anak Indonesia masih ada yang kecil-kecil. Usianya 10 tahun, badannya sama dengan anak 4 tahun. Ini tidak boleh terjadi. Sebelum saya dipanggil Yang Maha Kuasa, saya ingin melihat
bangsa Indonesia menjadi bangsa yang makmur. Saya tidak mau lihat ada kakek-kakek umur 70 tahun masih menarik becak untuk cari sesuap nasi. Saudara-saudara sekalian, saya sudah dikasih isyarat waktunya terlalu lama, Pak. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian, saya ditegur kok tidak sebut relawan tadi. Soalnya seragamnya hampir sama semua ini. Warnanya biru muda. Terima kasih relawan saudara-saudara sekalian. Justru relawan ini adalah kekuatan rahasia kita. Karena relawan lebih bebas bergerak kemana-mana. Relawan tidak punya kepentingan karena nggak nyalek. Betul. Ini kadang-kadang ya kader-kader partai ya yang distruktur mikirnya nyalek aja, tapi nyalek itu penting juga. Kita harus di eksekutif kuat dan di legislatif kuat, baru Indonesia bisa bangkit, saudara-saudara sekalian. Terima kasih relawan ya. Sekarang yang ngatur saya adalah ketua TKN. Dia yang bilang sekarang keluar, Pak. Bapak berdiri di sini. Bapak pakaiannya warna ini. Semua diatur. Tapi itu ketua yang benar, saudara-saudara ya. Terima kasih. Beliau sudah kasih isyarat cukup. Pak Prabowo jangan terlalu lama bicara. Saudara-saudara, tadi ada kealpaan saya harus sebut tokoh-tokoh yang hadir ya di sini tadi, yang mendukung kita di mana-mana. Pak Agung Gumelar, Pak Manggindaan, Ibu Wismoyo Aris Munandar, Bapak Soekarwo, Letnan Jenderal Tarup, Dr. Sufmi Daska Ahmad, para ketua partai-partai politik, Ketua Dewan Pengarah Pak Erlangga Hartarto, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, saudara-saudara, saya kira saudara bisa ambil kesimpulan bahwa di belakang saya ada pengalaman 20 tahun memimpin Republik Indonesia, saudara sekalian. Pak SBY selalu memberi nasihat dan dukungan kepada saya. Pak Zulkifli Hasan sedang kampanye di Lombok.
Pak Yusril Iza Mahendra sedang kampanye, Pak Muhammad Anies Mata sedang kampanye, Pak Mas Kaisang sedang kampanye, Agus Jabo ada, Ahmad Ridho ada, Pak Hashim Joyadikusumo sedang berada di Surabaya. Pak, oh ada, udah kembali. Oh, sorry, tadi pagi di Surabaya, langsung kembali rupanya. Terima kasih. Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Sutanto, Pak Burhanuddin Abdullah, Saudara Sekretaris TKN Nusron Wahid, tokoh-tokoh nasional yang hadir, Bapak Abu Rizal Bakri, Ridwan Kamil, Dedi Yusuf, Jenderal Polisi Purnawirawan Sutarman, Komjen Polisi Purnawirawan Aridono, Komjen Polisi Condro Kirono, Komjen Polisi Boy Rafli, Saudara Fadlizon, dengan hopengnya Fahri Hamzah. Mana Fahri? Saudara Otto Hasibuan, minta maaf saya tidak hadir kemarin itu. Saudara-saudara, terima kasih sekali lagi. Ya, tenang aja Pan. Aku udah rangkul-rangkulan sama dia di belakang gitu. Saudara Edi Suparno, Sekjen PAN yang setia. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Boleh saya beri pantun? Dari Jakarta menuju Mamuju, berjalan santai bersama kawan. Para pejuang politik Indonesia Maju, mari jemput kemenangan bersama Prabowo Gibran. Boleh satu lagi pantun? Minta izin ke Ketua TKN. Boleh Pak? Enggak berani gue kalau dia enggak setuju. Pergi memancing bersama teman. Memancing sebentar dapat ikan mas. Mari kita menangkan Prabowo Gibran untuk mewujudkan Indonesia Mas. Pantun ketiga boleh? Hidup rukun bersama tetangga. Mari kita saling menyapa. Kalau ada yang menjelekkan kita, mari kita joketin saja.
Ya, kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Prabowo Subianto. Saya Niluh Puspa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.